Kita gini, jadi kita ambil dulu dari 3 prinsip utama Abdurrahman bin Auf. Jadi bin Auf itu kan orang yang sangat kaya raya pada zamannya gitu kan. Dan hari ini pun termasuk kaya juga kalau kita kurskan ke rupiah gitu. Yang menarik adalah prinsip pertama, aku tidak pernah menolak laba sekecil apapun. Kalau dulu saya punya teman itu, dia itu reparasi tas sama reparasi sepatu. Ketika lagi sepi, 1-2 orang dilayani sama dia. Tapi ketika lagi rame, yang 1-2 ini ditinggalin sama dia. Padahal ini sudah jadi, ibaratnya sudah jadi klien tetapnya, tapi ditinggalin. Bin Auf, dia tidak pernah menolak laba sekecil apapun. Satu hal. Yang kedua, aku selalu menjual barang secara tunai dan tidak pernah kredit. Yang zaman sekarang agak sulit gitu kan. Kita semuanya harus kredit, harus utang dan segala macam gitu kan. Beliau ya secara tunai, cash gitu. Nah yang terakhir, aku tidak pernah menangguhkan menjual sesuatu barang untuk dijual saat harganya tinggi. Enggak, beli hari ini ya jual hari ini. Kecuali memang perlu waktu untuk, misalkan dia beli onta, ya ontanya harus didinginkan dulu, harus diistirahatkan dulu, itu beda ya. Tapi kalau misalkan dia nggak nahan-nahan, ada orang kan timbun kan, nah kan, dia enggak. Itu kalau kita bicara dari Abdurrahman bin Auf. Nah yang menariknya ada, kalau itu kan contoh yang masyhur lah. Artinya memang seorang bin Auf itu bukan cuma sekedar bicara kekayaannya saja, tapi spiritualitasnya. Ya orang 10 orang dijamin masuk surga. Kita bilang ya wajar lah, kira-kira seperti itu kan. Ada nggak sih contoh lain? Ada, saya bilang. Contohnya Salman Al-Farisi. Ini menariknya begini. Salman Al-Farisi hanya hidup dari 3 dirham. Jadi dia itu mengamalkan hadis Nabi tadi, 1/3 buat infak, 1/3 buat konsumsi pribadi dan keluarganya, 1/3 buat modal kerja. Ini menarik. Jadi 1 dirham buat infak, 1 dirham buat konsumsi, 1 dirham buat modal kerja. Poinnya adalah infak, konsumsi, modal kerja. Ya, lalu apa sih jualannya dia? Jualannya itu adalah pelepah kurma. Jadi itu dianyam sama dia, jadikan alas tempat tidur. Ya, yang menariknya adalah ketika dia dapat gaji pada saat itu, pada zaman Umar kalau tidak salah, itu gajinya 5.000 dirham. Kira-kira kalau kita kurkan jadi sekarang 350 juta. Itu gaji ya, itu gaji. Ada nggak sih gubernur kita hari ini yang punya segitu kan? Gaji loh. Yang menariknya apa? Dia cukup minta 1 dirham saja. Jadi 5.000 dirham tadi 350 juta. Kalau bicaranya versi wakil Nusantara ya, itu dia bagikan, sedekahkan. Dan dia hanya hidup dari 3 dirham. Jadi 1/1 dirham sedekah. Jadi kan dia modal. Jadi kan ada barang dia buat anyaman, dia jual ke pasar gitu kan. Dan dia dapat dari 3 dirham, 1 buat sedekah, 1 buat konsumsi, 1 buat modal kerja. Itu aja diputar-putar sama dia. Jadi hidupnya cuma dari 3 dirham gitu. Itu seorang yang saya bilang spiritualis sekali gitu. Artinya kalau kita bicara hari ini, kalau kita mau hidup seperti itu pun bisa. Pertanyaannya mau nggak kita seperti itu gitu kan. Kadang kita itu terlalu terbebani dengan pikiran-pikiran masa depan. Karena kenapa masa depan itu menjadi suram ketika masa lalu kita juga nggak jelas. Contoh begini, kita bicara keuangan hari ini. Misalkan ada seorang teman, dia tuh boros, ya kan? Ini seorang teman ini boros. Kalau kita bicara teori keuangannya kan gampang, tinggal gini kan begitu kan. Tetapi kita lihat dari awalannya, ternyata dari masa kecilnya dia sudah boros. Itu kalau terus berlanjut jadikan sebuah karakter kan. Ini memang agak susah. Nah, mungkin berapa banyak dari kita yang nggak ngerti, nggak melek keuangan. Saya saja melek keuangan setelah saya keluar dari bank. Baru melek kok. Jadi waktu saya kerja bank saya nggak melek keuangan. Jadi ibarat seekor ikan mencari air. Nah, kira-kira seperti itulah.